पता मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। और गंदे कपड़े संभाल के रखो। छोड़ो मुझे। चल। Halo teman film pecinta India lawas, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Bagambag. Film yang dirilis pada tahun 2006 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Akshay Kumar, Govinda, Lara Dutta, Paresh Rawal, Jackie Shroff, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang kekonyolan yang dihadapi oleh orang India saat mengunjungi London. Mereka terlibat transaksi narkoba dan dituduh melakukan pembunuhan sehingga polisi pun memburunya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh sebuah pertunjukan teater yang dijalankan oleh seorang pria bernama Champak. Dia mempekerjakan beberapa orang dan diantaranya yaitu Banti dan Babla, serta seorang wanita bernama Anjali. Diketahui jika Banti dan Babla merasa tertarik kepada Anjali. Suatu malam Babla mendatangi kamar Anjali. Dia beralasan jika dia membutuhkan sebuah minyak gosok. Babla menggoda Anjali dan mengungkapkan perasaannya. Namun Anjali marah dan menampar Babla. Banti melihat Babla keluar dari kamar Anjali dan menanyakan apa yang telah Babla lakukan. Babla yang tak mau menceritakan mengenai tamparan yang diberikan oleh Anjali berbohong dan berkata jika dia telah mendapatkan kecupan dari Anjali. Banti sedikit kesal karena dia pun menyukai Anjali. Di sisi lain, Champak mendatangi manajernya yang bernama Ravinder. Di sana, Ravinder memberikan komisi kepada Champak untuk penampilan anggotanya yang luar biasa. Ravinder berkata jika dia akan mengajak Champak dan anggotanya untuk menggelar acara di London, dan dia yang akan menanggung semua fasilitasnya. Ravinder berharap jika penampilan mereka akan semakin menakjubkan saat di London. Sementara itu, Banti merasa penasaran kepada Anjali. Dia mengikuti Anjali ke kamar mandi dan memaksanya untuk menciumnya. Anjali jelas marah dan berontak. Dia berteriak sehingga semua orang berkumpul di sana. Anjali menjelaskan bahwa Banti melakukan pelecehan kepadanya. Banti tak mau disalahkan sendiri. Dia mengungkit kejadian saat Babla masuk ke dalam kamar Anjali semalam. Babla membela diri dan memojokkan Banti sehingga Champak memutuskan jika Banti bersalah dan mendapatkan hukuman. Keesokan harinya, Champak dan rombongannya bersiap terbang ke London. Namun pada hari keberangkatan, Anjali memutuskan kontrak dan memilih meninggalkan grup teaternya. Mereka pun tak ada pilihan lain selain berangkat tanpa pemeran wanita. Sesampainya di London, mereka disambut oleh Ravinder. Di sana Ravinder menanyakan keberadaan Anjali si pemeran wanita. Champak beralasan jika Anjali akan segera menyusul karena acara akan digelar 1 pekan lagi. Ravinder lalu menyewa sebuah penginapan untuk grup Champak dan mengenalkan seorang supir taksi kewarganegaraan India bernama Gulu. Ravinder berkata jika Gulu akan membantu mereka selama di London. Champak melakukan rapat dadakan dan memberitahukan jika Anjali akan digantikan perannya oleh Vijayanti. Namun Banti dan Babla malah menjadikannya lelucon dan menganggap bahwa Vijayanti terlalu berumur untuk mengisi peran pengganti Anjali. Mereka pun bertengkar dan saling menunjuk untuk menjadi peran utama bersama Vijayanti. Champak pun memberikan tantangan kepada Banti dan Babla. Siapa saja yang bisa membawa seorang wanita yang cocok, maka dia akan menjadi peran utamanya. Namun dengan syarat, jika wanita itu harus orang asli India dan tentunya bisa menari dan juga bernyanyi. Babla mulai mencari informasi dari Gulu yang memberitahukan jika ada sebuah taman yang biasanya banyak wanita India di sana.
Gulu memperingatkan Babla agar berhati-hati jika berhadapan dengan polisi London. Dari kejauhan, Banti memperhatikan Babla dan mengikutinya sampai ke taman. Di taman, mereka kembali bertengkar dan meyakini jika mereka bisa mendapatkan wanita India di sana. Beberapa waktu kemudian, ada dua orang pria bernama Fred dan Ricky. Diketahui jika mereka adalah kurir narkoba yang berniat melakukan transaksi. Banti dan Babla memperhatikan mereka. Namun hal itu membuat para kurir meyakini bahwa Babla dan Banti merupakan orang yang mereka tuju. Mereka pun menghampiri Banti dan Babla. Mereka sedikit berkomunikasi dan memberikan beberapa kode rahasia. Namun secara kebetulan, Banti dan Babla bisa menjawab kode itu. Mereka pun menukar koper berisi narkoba dengan koper milik Babla yang diyakini berisi uang. Namun polisi datang untuk berpatroli. Para kurir panik dan melarikan diri. Babla dan Banti menyadari koper mereka tertukar dan mengejar para kurir itu. Fred dan Ricky berhasil lolos dan membawa koper itu kepada bosnya yang bernama Gandhi. Namun saat dibuka, koper tersebut berisi pakaian milik Babla. Ricky menjelaskan jika dia yakin telah mendatangi orang yang tepat. Gandhi lalu mendapat telepon dari rekan bisnisnya yang memberitahu jika anak buahnya tertangkap oleh polisi, sehingga dia tak bisa melakukan transaksi di taman. Gandhi pun menyimpulkan jika mereka telah dijebak dan meyakini bahwa orang yang telah bertransaksi dengan Fred dan Ricky adalah seorang mata-mata polisi. Gandhi memperingatkan mereka untuk waspada bila bertemu kembali dengan Banti dan Babla. Sementara itu, Banti dan Babla merasa penasaran dengan isi koper yang ada bersama mereka. Mereka pun masuk ke dalam hotel untuk mencari tempat yang aman agar bisa membuka koper itu. Fred dan Ricky melihat Banti dan Babla. Mereka ketakutan dan meyakini jika mereka sedang dalam pencarian polisi. Mereka mendatangi Gandhi dan melaporkan jika kedua polisi rahasia itu sedang menggeledah hotel tersebut. Namun nyatanya, Banti dan Babla masuk ke toilet dan terkejut ketika melihat isi koper itu berupa narkoba. Dengan polosnya, Banti mengajak Babla untuk menyerahkan koper itu kepada kepolisian. Hal itu membuat mereka terjerat kasus perdagangan narkoba. Babla yang tak bisa berbahasa Inggris menjelaskan kronologi yang sebenarnya menggunakan bahasa India. Namun polisi di sana tak mengerti apa yang Babla bicarakan. Polisi pun memanggil kepala kepolisian yang kebetulan orang India. Beliau bernama Mehra. Setelah mendengarkan penjelasan Babla, Mehra pun meminta mereka untuk membuktikan jika mereka tak bersalah. Mehra ingin mereka mendatangkan seseorang yang dikenal untuk menandatangani surat perjanjian sebagai jaminan. Banti berkata jika mereka mengenal seorang supir taksi yaitu Gulu. Mereka pun bergegas mencari Gulu. Mereka mengecek satu persatu mobil taksi, berharap Gulu ada di sana. Fred dan Ricky kembali melihat Banti dan Babla bersama Mehra. Mereka yang takut tertangkap kemudian masuk ke dalam taksi milik Gulu. Banti melihat Gulu dan mengejarnya bersama Mehra. Fred dan Ricky masih menyangka jika mereka dikejar oleh para polisi itu. Mereka berhenti di persimpangan jalan dan langsung kabur. Banti dan Babla berhasil mendapatkan Gulu dan menceritakan masalahnya. Mereka meyakinkan Gulu untuk menandatangani bahwa Banti dan Babla adalah orang baik dan tak mungkin terlibat transaksi narkoba, apalagi mereka baru saja tiba di London. Akhirnya, mereka pun bebas bersyarat berkat bantuan Gulu. Di sana Gulu sedikit kuku lutut karena sebelumnya dia pernah berpesan agar berhati-hati jika berhadapan dengan polisi London. Banti mengajak Gulu ngopi di kafe, sekalian meminta bantuannya untuk mendapatkan peran wanita sesuai kriterianya. Gulu pun mengajak Banti untuk menemui seseorang bernama Guru. Di sana, Banti menjelaskan maksud kedatangannya kepada Guru. Guru mengerti, dan dia akan membantu Banti agar mendapatkan orang yang cocok. Guru lalu mengajak Banti dan Gulu untuk menemui temannya yang bernama Haka. Namun Haka tak ada di tempat nongkrongnya. Teman-temannya pun berkata jika Haka pergi dan mereka pun sedang mencarinya. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam taksi Gulu dan mengajaknya untuk mencari Haka bersama-sama. Saat mereka menemukan Haka, kejadian konyol pun terjadi.
Akhirnya Haka berhasil didapatkan. Haka berkata jika dia akan membantu Banti dengan syarat jika dia dan teman-temannya akan diantarkan ke Jerman hari itu juga. Banti merasa risih dengan kehadiran gerombolan itu. Dia pun menyusun strategi dan meninggalkan mereka semua di jalanan. Namun guru tertinggal di dalam taksi dan meminta Banti untuk menjemput kembali Haka dan teman-temannya. Namun Banti menolak. Malam pun tiba. Mereka melihat seorang wanita berdiri menggunakan sari berwarna putih. Wanita itu ingin mengakhiri hidupnya. Namun Gulu membelokkan setirnya sehingga guru ngegulutuk jatuh ke lubang galian. Banti menegur wanita itu dan memarahinya karena melakukan aksi berbahaya. Banti berkata, jika ingin mati maka carilah mobil yang lain. Wanita itu pun mencari mobil lain dan kembali berniat melakukan aksinya lagi. Banti pun khawatir dan menghentikannya yang membuat wanita itu pingsan. Banti dan Gulu berniat membawanya ke tempat yang lebih aman. Mereka pun pergi meninggalkan guru yang masih terjebak di dalam lubang. Banti memanfaatkan wanita itu yang mengaku bernama Muni. Banti membawa Muni ke asrama dan mengenalkannya sebagai pemeran wanita yang akan tampil bersama dirinya. Dan Muni diterima sebagai tokoh utama dalam drama tersebut. Dia pun diizinkan tinggal di asrama itu. Malam harinya, Babla melihat jika Banti tak ada di tempat tidurnya. Babla meyakini jika Banti sedang berada di kamar Muni. Babla mendekati kamar Muni dan benar saja, dia mendengar suara seorang pria di dalamnya. Babla yang penasaran lalu mengintipnya dari ventilasi pintu. Ternyata, Banti baru saja keluar dari kamar mandi. Banti memarahi Babla dan menuduhnya sedang mengintip Muni. Hal ini membuat semua orang keluar dari kamarnya. Babla mencoba meyakinkan mereka jika dia tadi mendengar suara pria di kamar Muni. Muni pun keluar dan mengatakan jika tak ada siapapun di kamarnya. Keesokan harinya, mereka semua melakukan latihan drama. Terlihat, Gulu menempel di luar jendela seperti seekor cicak. Ternyata Gulu ditangkap oleh guru dan kawan-kawannya untuk mencari Banti. Mereka pun mengejar Banti untuk membalaskan kekesalan mereka. Haka tak terima saat ditinggalkan begitu saja oleh Banti dan Gulu. Sedangkan guru tak terima karena dia dibiarkan di dalam lubang dengan kaki yang cedera. Haka berniat memukul kaki Banti, namun pukulannya mengenai kaki guru yang satunya, sehingga Banti berhasil lolos. Banti kembali ke asrama dan menyelesaikan lagunya. Banti menciptakan lagu dan Muni yang mencatat liriknya. Banti menegur Muni karena menulis huruf F yang terbalik. Muni berkata jika itu kebiasaannya sejak kecil. Seiring berjalannya waktu, Muni dan Banti saling jatuh cinta. Namun suatu ketika Muni mengalami kecelakaan. Dia menabrakkan diri pada kendaraan dan berakhir di rumah sakit. Ketika dia sadar kembali, dia tak mengenali siapapun. Muni memberitahu semua orang bahwa dia adalah Nisa dan sudah mempunyai seorang suami bernama Vikram yang tinggal di Liverpool. Singkat cerita, Vikram datang dan berterima kasih kepada semua orang. Vikram berkata jika Nisa memiliki sedikit gangguan dan dia telah kabur dari rumahnya. Dokter memberitahu Banti bahwa Nisa memiliki kecenderungan mengakhiri hidupnya. Setelah itu, Vikram membawa Nisa pulang ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, Banti menerima telepon dari Nisa yang panik, yang menyuruhnya untuk segera datang ke rumahnya. Dia bersama Campak dan Babla tiba di sana, dan melihat Vikram yang panik menyaksikan tubuh Nisa yang terbakar. Yang akhirnya, Nisa pun dinyatakan meninggal di rumah sakit. Rapinder marah ketika mengetahui fakta bahwa pemeran wanita tak bisa tampil di pertunjukannya. Campak mengambil jalan tengah dan memutuskan jika pertunjukan itu akan tetap digelar meskipun tanpa pemeran utama. Dan Babla bersama Bantilah yang akan menjadi peran utamanya. Cerita pun berpindah. Gandhi masih berusaha mensukseskan transaksi narkobanya. Gandhi tak mempercayai anak buahnya dan dia memutuskan untuk ikut turun ke lapangan untuk melakukan transaksi. Di tempat lain terlihat Banti dan Babla sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba Banti
melihat sosok yang dia yakini adalah Nisa. Dia memberitahukannya kepada Babla dan mencoba mencari keberadaan Nisa. Banti bertemu dengan Mehra dan melaporkan jika dia baru saja melihat Nisa. Mehra tak percaya dan menjelaskan jika Nisa sudah tewas. Banti terus meyakinkan bahwa dia tak salah lihat dan dia mengajak Mehra untuk mencarinya bersama-sama. Dari kejauhan, Pre dan Ricky muncul. Mereka melihat Banti menunjuk ke arahnya. Dia meyakini bahwa Banti akan menangkapnya. Mereka pun berlari dan melaporkannya kepada Gandhi, yang membuat Gandhi kabur meninggalkan anak buahnya. Setelah lama mencari, Nisa tak berhasil ditemukan, dan Mehra menduga jika itu semua hanya halusinasi Banti saja. Malam harinya, mereka menggelar pertunjukan. Rapinder mengundang Mehra untuk menyaksikan pertunjukan itu. Di balik panggung, semua orang bersiap-siap. Namun saat Campak ingin ke toilet, dia melihat sosok Nisa. Dia berpikir itu hantu dan berlari menuju Banti dan Babla. Untuk memastikannya, mereka pun kembali ke toilet. Saat mereka mencari Nisa, kejadian yang lebih mengerikan terjadi ketika Vikram yang memegang senjata menabrak Babla, Banti, dan Campak. Dan Banti secara tidak sengaja menekan pelatuk senjatanya lalu membunuhnya. Mereka panik dan menyembunyikan tubuh Vikram di sebuah ventilasi udara. Campak yang berlumuran darah mengganti pakaiannya untuk menghilangkan jejak. Saat di tengah pertunjukan, Babla menyadari jika kalung miliknya hilang. Babla memberitahu Banti dan Campak, lalu mencoba mencari kalungnya yang diyakini ada di sekitar tempat Vikram terbunuh. Namun kalung Babla tak ditemukan, bahkan mayat Vikram pun hilang. Mereka pun melanjutkan pertunjukan. Tapi tiba-tiba tubuh Vikram jatuh di atas panggung. Mehra yang hadir di antara hadirin menyelidiki kasus tersebut dan menemukan baju berlumuran darah Campak dan menemukan kalung Babla di tubuh Vikram, sehingga ketiganya pun ditangkap. Di sisi lain, Gandhi kesal karena transaksinya selalu gagal. Dia pun menyuruh anak buahnya melenyapkan Banti dan Babla yang masih mereka anggap polisi rahasia. Saat ketiganya dibawa dengan mobil polisi, anak buah Gandhi melempar bom ke dalam mobil, berharap pengganggu mereka mati. Campak mengira itu buah apel, tapi saat Banti melirik, dia sadar itu adalah bom, dan mereka pun berhasil melarikan diri. Banti menyarankan agar mereka harus membuktikan ketidakbersalahan mereka untuk keluar dari masalah ini, dan untuk itu mereka perlu menemukan Nisa jika memang Nisa masih hidup. Mereka mulai mendatangi rumah Vikram untuk mencari petunjuk. Di sana, Banti melihat secuil kertas yang bertuliskan alamat kantor travel. Banti meyakini jika itu adalah tulisan Nisa, karena yang dia tahu jika Nisa selalu menulis huruf F secara terbalik. Mereka bergegas mendatangi kantor travel itu dan mengetahui bahwa Nisa telah memesan tiket ke Mumbai atas nama Aditi. Nisha, the name's Aditi. Mereka memanggil nomor yang dia daftarkan untuk pemesanan dan mengetahui bahwa dia menggunakan nama setel yang bekerja di bar. Banti, Babla, dan Campak pergi ke bar, berharap bisa menemukan gadis bernama Setal yang bekerja di sana. Dalam proses itu, mereka menyamarkan diri karena dianggap sebagai buronan polisi London. Campak memakai kacamata minus, sehingga pandangannya kabur, dan dia tertinggal oleh Banti dan Babla. Dari sisi lain, Gandhi melihat Campak dan meyakini jika Campak adalah salah satu komplotan polisi. Campak yang memaksakan pandangannya melihat ke arah Gandhi. Dia menyangka jika Gandhi adalah Banti dan Babla, sehingga Campak pun mengikutinya sampai ke lift. Gandhi yang panik bermaksud menyuap Campak dengan memasukkan beberapa lembar uang ke dalam sakunya. Mereka kembali bersatu memutuskan untuk mencari Setal karena mereka mencurigainya sebagai teman Nisa. Sementara itu, Campak diculik oleh anak buah Gandhi dan mereka menyiksanya untuk mendapatkan info bahwa mereka curiga dia mengetahui bisnis penyelundupan narkoba mereka. Di sisi lain, Babla dan Banti mengikuti Setal ke kereta.
di mana mereka melihat Setal menyerahkan tiket ke Mumbai kepada Nisa. Banti menangkapnya dan mengejarnya ke puncak menara. Nisa mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Aditi dan dia disewa oleh Vikram untuk berperan sebagai istrinya yaitu Nisa dengan imbalan 20 juta rupiah dan tiket ke India. Tapi ketika pekerjaannya selesai dan dia harus pergi, dia menyaksikan Vikram membunuh Nisa untuk memiliki kekayaannya. Dia mencoba menyelamatkan Nisa, tetapi gagal melakukannya. Nisa yang asli terbakar dan tewas secara tragis. Dia pun menambahkan jika pada malam pertunjukan, Aditi datang untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Banti dan yang lainnya. Tetapi dia dilihat oleh Vikram yang juga ada di sana. Vikram pun ingin membunuhnya, yang merupakan satu-satunya saksi pembunuhan istrinya. Tapi sebelum Vikram bisa membunuhnya, Mehra datang dan menembaknya. Ternyata, fakta sebenarnya adalah jika Vikram sudah terluka saat bertemu Banti, Babla, dan Campak. Tetapi yang masih menjadi pertanyaan, apa alasannya Mehra menembak Vikram? Saat itu, Mehra juga sampai di menara dan menceritakan kisahnya, bahwa dia membunuh Vikram untuk membalaskan dendam saudara perempuannya. Ternyata, Nisa adalah adik Mehra satu-satunya. Dia pun berkata, padahal dia tak pernah melarang Nisa dan Vikram untuk menikah, dan dia menganggap Vikram pria yang baik. Tapi saat dia menyelidiki mengapa Nisa bisa terbakar, dia mengetahui jika selama ini Vikram menyiksa Nisa pelan-pelan dengan menggunakan obat agar Nisa lemah dan hilang kesadaran, sehingga membuat orang akan menganggap Nisa mengalami gangguan. Mehra berkata jika dia beruntung karena Banti, Babla, dan Camplak datang saat itu, sehingga dia bisa menutupi kesalahannya. Dan pada saat Vikram dimasukkan ke lubang ventilasi, tubuhnya ngagolosor dan nyangkut di tali bagian atas panggung. Mehra pun mencoba membunuh Aditi, karena dia juga satu-satunya saksi dalam pembunuhan Vikram. Tetapi sebelum ini terjadi, anak buah Gandhi, Campak, Gulu, dan beberapa preman sampai di sana. Semuanya berkumpul di atas menara, karena kesalahpahaman semenjak awal. Gandhi masih menyangka jika dia dijebak dan semua orang yang ada di sana merupakan anggota polisi. Salah satu anak buahnya melepaskan tembakan dan mengenai sebuah sarang lebah. Sontak mereka pun kocar-kacir karena disengat oleh ribuan lebah yang marah. Mereka bertumpu di luar menara dan tim pemadam kebakaran mencoba menyelamatkan mereka. Don't panic. Only 2 people at a time. Namun mereka berebut untuk turun, sehingga tangga pemadam tak kuat menampung semuanya dan bergerak tak beraturan. Satu persatu dari mereka maluragan dan terlempar dari tangga. Mereka semua cedera dan dilarikan ke rumah sakit. Mehra datang, lalu mengembalikan paspor milik Banti, Babla, Campak, dan juga Aditi. Setelah itu, Mehra menyerahkan diri dan mengakui kesalahannya. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Bagambag. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.